Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, nomor Stanbook A221 20 019. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertama badan Golgi, kemudian selanjutnya retikulum endoplasma, dan yang ketiga ribosom, dan yang terakhir pembelahan sel. Oke, kita membahas materi yang pertama, yaitu badan Golgi, atau biasa disebut dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi dan diktiosom. Nah, dalam gambar ini kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan gambar sel eukariotik. Nah, pada gambar ini terdapat organel badan Golgi yang ditunjukkan pada nomor 4. Nah, maka dari gambar itulah kita dapat mengetahui di mana letak dari badan Golgi pada sel eukariotik tersebut. Oke, baik. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu badan Golgi. Jadi badan Golgi ini adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Nah, organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Contohnya ginjal. Oke, kemudian kita lanjut ya. Oke, kemudian pada struktur badan Golgi. Nah, aparatus Golgi ini sendiri strukturnya itu membentuk seperti mirip jala. Nah, struktur aparatus Golgi ini lebih mirip kantung-kantung pipi yang tersusun bertumpuk dan dibatasi membran. Nah, masing-masing tumpukan biasanya tersusun atas 3 hingga 7 sakulus atau 7 kantung. Nah, tiap tumpukan akan tampak cembung menghadap ke inti sel dan cekung menghadap bagian luar sel. Nah, bagian dalam aparatus Golgi ini tersusun atas sisterna dengan jumlah lubang atau disebut fenestrasi. Untuk sakulus bagian atas mempunyai fenestra di bagian tepi. Di permukaan aparatus Golgi tampak sejumlah vesikel-vesikel kecil dengan ukuran berdiameter 40 hingga 80 nanometer. Nah, vesikel-vesikel itu berhubungan dengan sakulus berfungsi sebagai media transportasi. Kemudian badan Golgi ini mempunyai 2 bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Nah, bagian cis ini menerima vesikel-vesikel atau vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Nah, vesikel ini akan diserap ke ruangan-ruangan di dalam badan Golgi, dan isi dari vesikel tersebut akan diproses sedemikian rupa untuk penyempurnaan dan lain sebagainya. Nah, pada aparatus Golgi sendiri ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu cisternae atau sisterna yang merupakan struktur dasar yang menjadi ciri aparatus Golgi. Nah, kemudian yang kedua yaitu vesikula yang berada di bawah sisterna. Kemudian yang ketiga vakuola atau rongga sel yang terdapat di sebelah puncak aparatus Golgi. Oke, baik. Selanjutnya kita harus mengetahui sebenarnya apa fungsi dari badan Golgi ini. Nah, fungsi dari badan Golgi ini sendiri yaitu membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Nah, kemudian membentuk membran plasma. Kemudian ketiga membentuk dinding sel tumbuhan. Kemudian yang keempat fungsi lainnya yaitu dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Kemudian fungsinya yang lainnya itu tempat untuk memodifikasi protein, dan selanjutnya untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel, dan yang terakhir untuk membentuk lisosom. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu retikulum endoplasma. Nah, pada materi retikulum endoplasma ini akan terdiri atas 4 bagian. Yang pertama pengertiannya, kemudian strukturnya, kemudian enzim-enzim pada retikulum endoplasma sendiri, kemudian fungsinya. Baik. Jadi pengertian retikulum endoplasma ini sendiri berasal dari kata retikular yang berarti anyaman benang atau jala. Karena letaknya memusat pada bagian
dalam sitoplasma atau endoplasma, dan karena strukturnya sebagian anyaman dan untuk sebagian besar terdapat di dalam endoplasma. Nah, struktur retikulum endoplasma ini sendiri pada umumnya membran retikulum endoplasma merupakan model mozaik cair yang terdiri dari lipid dan protein. Nah, perbedaannya dengan membran plasma dari ketebalannya, membran retikulum endoplasma ini lebih tipis dari membran plasma. Kemudian retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Di sekitar retikulum endoplasma adalah bagian sitoplasma yang disebut sitosol. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut merupakan gambar retikulum endoplasma. Nah, pada bagian-bagian retikulum endoplasma tertentu terdapat ribuan ribosom. Ribosom ini merupakan tempat di mana proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Bagian ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau Roch endoplasmic reticulum. Oke. Nah, sedangkan kegunaan dari retikulum endoplasma kasar sendiri yaitu untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Oke, kemudian ada yang dinamakan smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus. Nah, kegunaan dari retikulum endoplasma halus ini sendiri yaitu untuk membentuk lemak dan steroid. Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Oke, baik. Kemudian enzim-enzim pada retikulum endoplasma dapat kita lihat yaitu sitokrom B5 dan lokasi permukaannya di sitoplasma atau sitosol. Kemudian ada NADH sitokrom B5 reduktasa terletak di sitoplasma dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian kita harus juga mengetahui sebenarnya apa fungsi dari retikulum endoplasma ini. Jadi di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Nah, ribosom ini sendiri berperan dalam sintesis protein. Maka fungsi utama retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma halus berbeda dari retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium. Oke, kemudian ternyata pada retikulum endoplasma ini terdapat fungsi khusus. Nah, apa saja fungsi khusus itu? Jadi fungsi khususnya yaitu detoksifikasi, sintesa lipida, menghasilkan ceramida, kemudian menjadi tempat penyimpan kalsium. Bila sel berkontraksi, maka kalsium akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma dan menuju ke sitosol. Kemudian yang terakhir, memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Kemudian mensintesis lemak dan kolesterol. Ini terjadi di retikulum endoplasma kasar. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu ribosom. Nah, kita harus mengetahui sebenarnya apa itu ribosom. Jadi ribosom ini merupakan partikel yang padat terdiri dari ribonukleoprotein. Nah, ribosom ini ada yang tersebar secara bebas di sitoplasma dan ada yang melekat pada permukaan eksternal dari membran retikulum endoplasma. Ribosom ini adalah organel yang memungkinkan terjadinya sintesa protein. Kemudian kita lanjut ke struktur ribosom. Nah, tiap ribosom ini terdiri dari dua subunit yang berbeda ukuran. Dua subunit ini saling berhubungan dalam suatu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium. Nah, dapat kita lihat pada gambar terdapat bagian small subunit dan large subunit. Nah, bagian yang besar dari tersusun dari 23 srRNA dan 50% protein ribosom. Sedangkan bagian yang kecil terdiri dari 16 srRNA dan kurang lebih 20% protein ribosom.
Oke. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini sendiri terdapat 3 pembelahan. Yang pertama pembelahan mitosis atau pembelahan biner, kemudian yang kedua pembelahan mitosis atau pembelahan tidak terjadi reduksi jumlah kromosom, kemudian yang terakhir pembelahan meiosis atau terjadi reduksi jumlah kromosom. Oke, baik. Dapat kita lihat pada gambar contoh pembelahan biner pada bakteri. Ini merupakan contoh dari pembelahan amitosis. Oke, kemudian kita lanjut ke pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Kemudian kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid atau dilambangkan dengan 2N. Kemudian ada 4 fase dalam pembelahan mitosis ini, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian hasil akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Oke, kemudian pembelahan yang terakhir yaitu pembelahan meiosis atau pembelahan sel gamet. Nah, pembelahan meiosis ini sendiri terjadi menjadi 2 fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1-nya ini terdapat fase profase 1, prometafase 1, metafase 1, dan anafase 1, telofase 1, dan sitokinosis 1. Dapat kita lihat perbedaan dari tiap-tiap fase tersebut pada gambar. Oke, baik. Kemudian pada pembelahan meiosis 2 yaitu terdapat fase telofase 1, profase 2, anafase 2, metafase 2, dan yang terakhir telofase 2. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf jika terdapat kelebihan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu penanggung jawab mata kuliah biologi sel. Mohon maaf sebelumnya saya sebut namanya, yaitu Ibu Rafika SPD MPD. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.